Halo kelas, selamat datang kembali di sesi kelima atau kuliah manajemen strategik. Pada sesi kali ini kita akan membahas metrik pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Pada matriks pertumbuhan pangsa pasar atau MP3 atau disebut juga sebagai matriks BCG yang penemunya oleh Bruce Henderson tidak didesain dengan ambisi yang berlebihan. Ternyata mendapatkan momen untuk kelahiran yang pas. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, matriks ini begitu luas dikenal. Bukan cuma oleh para akademisi, tetapi juga sama praktisi juga. Matriks BCG lahir tepat waktu ketika strategi diversifikasi ke konglomerasi sedangkan mendapatkan tempat yang terhormat. Akademi dan eksekutif perusahaan sedang membutuhkan alat analisis yang tepat untuk membantu pengambilan keputusan dalam mengelola perusahaan yang dimiliki. Nah, memiliki banyak unit bisnis perusahaan, portofolio bisnis. Mantra yang diajukan tentang pentingnya pengusaha dan pangsa pasar yang tinggi untuk menjadi pemimpin pasar dan keseimbangan aliran kas menjadi konsep yang tidak boleh dilupakan. Kesederhanaan dan kesan cagihannya juga membantu mencapaikan statusnya. 2 sumbu pertumbuhan pasar dan pangsa pasar dan 4 sel yang dimiliki, tanda tanya, bintang, sapi perah, dan tanda silang dinilai telah cukup untuk dijadikan alat bantu pengambilan keputusan. Strategi pada tingkat korporat atau perusahaan. Nah, dalam perjalanannya, berbagai kritik membangun juga ditemukan. Kesederhanaan yang selama ini dikenal sebagai kelebihan sebenarnya juga sekaligus merupakan kelemahannya. Satu indikator pertumbuhan pasar yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya peluang bisnis dan pengasahan pangsa pasar sebagai satu indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur keunggulan perusahaan mendapatkan kritik. Karena dianggap menyederhanakan persoalan secara berlebihan. Asumsi-asumsi yang secara implisit digunakan terutama untuk menunjukkan keterkaitan yang begitu langsung antara pangsa pasar, laba, dan aliran kas. Kesederhanaan yang ada pada matriks BCG dinilai sebagai kelemahan yang melekat pada matriks tersebut. Secara teknis tidak ditemukan perbedaan yang berarti pada kedua matriks tersebut. Tetapi jika dilihat dengan lebih cermat lagi, keduanya menggunakan asumsi dan sekaligus memiliki implikasi strategis yang berbeda. Kedua sumbu yang dimiliki oleh MDT masing-masing tidak hanya diukur dengan satu variabel aja. Sumbu daya tarik industri diukur dengan menggunakan banyak variabel dalam lingkungan bisnis makro dan industri, termasuk pertumbuhan pasar. Bisnis tidak semata-mata ditentukan oleh tinggi rendahnya pertumbuhan pasar. Sumbu keunggulan bersaing perusahaan diukur dengan banyaknya variabel kekuatan perusahaan, termasuk pengusahaan pangsa pasar yang dimiliki, kinerja perusahaan, khususnya tingkat kemampuan besarnya aliran kas yang tidak semata-mata ditentukan oleh besar kecilnya penguasaan pangsa pasar. Sel yang terbentuk dalam MDTI juga ditambahkan menjadi 9 sel yang tidak hanya 4 menambahkan dimensi medium yang terletak di antara dimensi rendah dan tinggi. MDT memberikan tekanan pada penentuan skala prioritas investasi. Di samping matriks utama, MDT juga mengenal matriks membantu dalam dekomposisi di si matriks tersebut. Sekian pembahasan kita pada sesi kali ini. Diharapkan teman-teman bisa aktif dalam diskusi dan mengerjakan kuis. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar!